Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Hari ini gereja berpesta keluarga kudus. Pesta ini dikhususkan bagi keluarga-keluarga yang hidupnya berpusat pada Allah. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini dengan jelas mengungkapkan hal itu. Dalam bacaan pertama, Hana dan Elkana membawa Samuel untuk dipersembahkan kepada Allah. Hana yang sudah sekian lama menantikan seorang anak, barulah kemudian setelah tuannya dikabulkan oleh Allah. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Demikianlah apa yang diungkapkan Hana. Sedangkan dalam bacaan Injil kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang berusia 12 tahun dibawa oleh Ibu Maria dan Santo Yosef untuk datang ke bait Allah merayakan Paskah. Keluarga yang berpusat pada Allah selalu kembali kepada Allah. Sedangkan dalam bacaan kedua, surat dari Santo Yohanes, surat yang pertama, menegaskan kita, martabat kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudaraku terkasih, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita anak-anak Allah. Demikianlah para saudara bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri sebentar, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah dalam keheningan, syukur atas hidup yang dianugerahkan kepada kita pagi ini. Syukur pula atas rahmat iman yang masih menghidupkan kita dan menggerakkan kita untuk merayakan Ekaristi pagi ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Intensi misa pagi hari ini mohon berkat untuk seluruh keluarga di Paroki Santo Paulus Juanda. Mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan ke-16 pasangan Asri dan Teddy. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari keluarga Yohanes Budiono. Mohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Mohon kedamaian abadi bagi Bapak Cesarius Tri Rahardi Kartika, Yuliana Sri Hartini, Sudar Sianto, F.X. Sugio Pranoto, Aji Sumarsono, Gisela, dan Alexander Brian Christopher. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga-keluarga kami, khususnya semua keluarga di Paroki Santo Paulus Juanda, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Oleh karena itu, bersama keluarga kudus dari Nazaret, kami juga mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan ke-16 pasangan Teddy dan pasangan Asri dan Teddy. Mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam keluarga Yohanes Budiono. Berkenanlah Engkau senantiasa menyertai mereka dengan berkat-Mu. Juga kami mohon perlindungan dalam perjalanan, serta mohon kedamaian abadi bagi Bapak Cesarius Tri Rahardi Kartika, Yuliana Sri Hartini, Sudar Sianto, F.X. Sugio Pranoto, Aji Sumarsono, Gisela, dan putra kami Alexander Brian Christopher. Berkenanlah Engkau memberikan belas kasih, membersihkan jiwa mereka dari dosa, dan menganugerahkan kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana suami Hana pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya.
maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah anak ini kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwaku dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu, ya Allah, yaku. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya,
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Pada pesta keluarga kudus akan dibacakan surat gembala dari Keuskupan tahun Jubilium 2025. Dibacakan di semua gereja dan kapel dalam misa tanggal 28 dan 29 Desember 2024 dengan nomor 388/G11 Romawi 12 2024. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 17.30 waktu setempat di Basilika Santo Petrus, Vatikan, mengumumkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun jubileum yang dimulai tanggal 24 Desember 2024 sampai 6 Januari 2026. Dijelaskan bahwa tahun jubileum adalah tahun suci rahmat dan ziarah khusus dalam Gereja Katolik. Tahun jubileum biasanya diadakan setiap 25 tahun sekali, tetapi Paus bisa mengadakan jubileum luar biasa seperti pernah terjadi pada tahun 2013, tahun iman, tahun 2016 yang bertema kerahiman Allah. Menurut catatan sejarah, tahun khusus ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1470 ketika Paus Paulus II, dan yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada waktu itu, di tahun 1999, Keuskupan Surabaya yang dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Hadiwikarto pada bulan Desember membuka secara resmi tempat ziarah Bunda Maria di Posarang. Bapak Paus Fransiskus terkait jubileum mengeluarkan bula dengan tema Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Bapak Suci mengajak kita agar kita mencari tanda-tanda harapan di sekitar kita, serta berjuang terus mengupayakan perdamaian dan keadilan. Dalam bula itu Paus Fransiskus menulis, jika kita sungguh-sungguh ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia kita, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki akar penyebab ketidakadilan, melunasi utang-utang yang tidak adil dan yang tidak dapat dibayar, serta memberi makan mereka yang lapar. Bila kita melihat kehidupan di sekitar kita, keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan dalam arti komunitas gereja atau di paroki, bahkan bangsa dan negara yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka dibutuhkan harapan. Harapan akan memberikan semangat untuk berusaha memperbaiki situasi agar menjadi lebih baik, semakin lebih baik. Maka harapan itu tidak mengecewakan. Bahkan dikatakan oleh Bapak Suci bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun harapan bagi dunia yang menderita karena dampak perang dan krisis iklim. Karena sebenarnya tahun jubileum adalah tahun suci, tahun Kristus yang membawa kehidupan dan kasih bagi umat manusia. Yubile dari kata yobel, nama yang diberikan untuk tahun tertentu, waktu untuk membangun kembali hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta menjaga lingkungan hidup agar tetap nyaman sebagai hunian manusia. Dengan berpartisipasi
dalam tahun jubileum seseorang diberikan indulgensi penuh dari gereja. Indulgensi menurut kitab hukum kanonik kanon 992 adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman sementara untuk dosa-dosa kita yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi, haruslah ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan indulgensi penuh mencakup semua dosa, baik dosa berat maupun dosa ringan yang telah dilakukan penerima hingga saat itu, jika orang tersebut sungguh-sungguh bertobat, membenci dosa-dosanya dan memenuhi semua persyaratan indulgensi. Bapa Suci pada tahun jubileum menandai dengan membuka pintu suci, yaitu salah satu pintu masuk yang biasanya tertutup yang mengarah ke basilika-basilika utama di Roma. Bapa Suci mengawali tahun jubileum ini dengan membuka pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada tahun jubileum ini umat Katolik melakukan berbagai kegiatan, di antaranya berziarah ke tempat-tempat suci seperti Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya yang tidak sempat ke tempat ziarah di atas, bisa menerima indulgensi dengan berziarah atau mengunjungi gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, gereja kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya, tempat ziarah Bunda Maria di Posarang, Kediri, tempat ziarah Gua Maria Sendangarjo, Wireskat Blora, tempat ziarah Sendang Rejo Blitar, dan tempat ziarah Gua Maria Fatima Kelepu Ponorogo. Pada tahun jubileum ini kita diajak untuk memohon pengampunan Tuhan dan kepada sesama, memperbarui komitmen iman Katolik, melakukan refleksi, mengunjungi sakramen pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi Bapa Suci. Terkait kunjungan kepada sakramen pengakuan dosa, saya mengajak kepada para romo, kepala paroki, untuk menentukan hari di mana umat bisa menerima sakramen pengakuan dosa di paroki masing-masing. Pada intinya, umat bisa dengan mudah menerima sakramen pertobatan sewaktu-waktu mereka membutuhkan atau menentukan hari yang ditentukan, hari tertentu yang disepakati. Tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk ziarah hendaklah dipersiapkan dengan baik. Barangkali ada orang-orang yang bertugas dan menjadi guide, bisa menunjukkan tempat-tempat yang biasa dipakai untuk berdoa. Kehadiran seorang romo dalam tempat-tempat ziarah pada hari tertentu selama tahun jubileum untuk memberikan sakramen rekonsiliasi sangatlah baik dalam membangun sikap tobat. Bapak Suci sering mengajak kita untuk memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup. Secara konkret dalam memelihara lingkungan hidup, saya mengajak setiap keluarga yang mempunyai kebun, sebaiknya setiap keluarga menanam 2 pohon sukun. Sedangkan lahan-lahan kosong di halaman rumah bisa ditanami pohon palma atau tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Masalah lingkungan hidup ini salah satunya
disebabkan karena miskinnya literasi masyarakat kita. Mereka tidak tahu bahwa tindakan itu bisa merusak lingkungan hidup, misalnya membuang sampah sembarangan. Juga dikarenakan sikap serakah untuk menguasai sumber daya alam, atau sering diberi istilah privatisasi sumber daya alam demi kepentingan pribadi. Maka tahun khusus, tahun suci ini menjadi kesempatan untuk berefleksi, bertobat demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Akhirnya bersama Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria Sang Penolong, kita diberi anugerah agar mampu menjalani tahun yubileum ini dengan baik, dengan niat yang sungguh dan tulus untuk melaksanakan kehendak-Nya. 17 Desember 2024, Surabaya, Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Demikian para saudara, surat gembala tahun yubileum 2025. Karena sudah panjang, saya tidak perlu mengomentari. Kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Terima kasih dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Allah,
karena Engkau menyatukan kami sebagai keluarga, menyatukan kami dalam kehendak-Mu dalam Kristus. Bantulah kami agar kami setia dan taat terhadap kehendak Kristus dan tetap menjadikan Kristus sebagai pemimpin keluarga kami dan bukan egoisme kami masing-masing sebagai suami atau istri, bukan kesombongan kami yang menjadi pemimpin dalam keluarga kami, bukan juga kecongkaan kami. Ampunilah kami sebagai suami, istri, sebagai orang tua dan anak-anak, karena kami sering melukai satu sama lain, mengecewakan satu sama lain. Berilah kami kerendahan hati untuk terbuka, saling memberikan belas kasih pengampunan. Bapa yang Maha Kasih, syukur juga kami aturkan atas ulang tahun perkawinan Asri dan Teddy yang ke-16. Berkatilah mereka senantiasa agar menjadi sakramen-Mu di dalam perjuangan hidup sehari-hari. Syukur juga atas berkat penyertaan bagi keluarga Yohanes Budiono dan mohon perlindungan dalam perjalanan serta kedamaian kekal bagi Bapak Cesarius Tri Rahardi Kartika, Yuliana Sri Hartini, Sudarsianto, F.X. Sugio Pranoto, Bapak Sumarsono, Gisela, dan putra kami Alexander Brian Christopher. Terimalah mereka semua dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari dosa. Semoga dengan belas kasih-Mu mereka memperoleh kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain. Bersama persembahan suci ini, kami juga mempersembahkan seluruh intensi kami pada pagi ini. Berkenanlah Engkau menyatukan semuanya dengan persembahan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya Bapak Cesarius Trirahardi Kartika, Yuliana Sri Hartini, Sudarsianto, Sugio Pranoto FX, Sumarsono AY, Gisela, dan putra kami Alexander Brian Christopher yang kami doakan pagi ini. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya.
Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba pagi ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Satu dua hal yang ingin saya garis bawahi sedikit Bapak Ibu dari surat gembala tadi. Yang pertama adalah pernyataan Bapak Suci, jika kita sungguh-sungguh ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia, maka marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki akar penyebab ketidakadilan, melunasi utang-utang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, serta memberi makan orang yang lapar. Ini adalah wujud tahun jubileum. Yang kedua, bila Bapak Suci menyampaikan harapan akan memberikan semangat untuk berusaha memperbaiki situasi agar menjadi semakin lebih baik, maka harapan itu tidak mengecewakan. Kita diajak untuk sungguh jangan kehilangan harapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan berpartisipasi dalam tahun suci jubileum, seseorang diberi indulgensi penuh dari gereja. Bagaimana dan apa indulgensi itu mesti dijelaskan panjang lebar kepada Bapak Ibu, maka tidak perlu nanti dijelaskan di sini, nanti akan ada katekese tersendiri tentang indulgensi. Maka tidak setiap orang lalu ke tempat ziarah lalu dapat indulgensi begitu, enggak begitu, ngawur pol itu kalau begitu. Enggak ngerti, maka perlu dijelaskan, misalnya dosa-dosa yang sudah dilebur itu artinya sudah diakukan dalam sakramen pengakuan dosa. Lalu mengikuti ekaristi dan lain-lain, itu syarat-syarat pokok untuk menerima indulgensi. Itu yang ketiga. Yang keempat, diajak mohon pengampunan Tuhan dan kepada sesama, memperbaiki komitmen dalam iman Katolik, melakukan refleksi, mengunjungi sakramen pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi paus. Ini syarat-syarat indulgensi. Yang kelima, Bapak Suci mengajak kita untuk memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup. Secara khusus memelihara lingkungan hidup, saya mengajak semua untuk yang mempunyai kebun nanam pohon sukun. Tahu pohon sukun? Aku enggak tahu, beritahu saya ya nanti. Tapi enak buahnya sebetulnya untuk sayur. Sedangkan tanah yang kosong, Bapak Ibu yang kosong di rumah, ditamani pohon palma. Jadi nanti kalau Minggu Palem gak nyolong tonggone gitu loh maksudnya. Ditanami pohon palma. Meskipun sudah ditanami ya tetap banjir toh. Apalagi tidak ditanami, nah, semakin banjir. Lalu yang selanjutnya, memelihara lingkungan hidup, terutama jangan membuang sampah sembarangan dan privatisasi sumber alam. Maka Bapak Ibu, ketika kita mempunyai minuman yang botolan itu, entah aqua, entah apapun, itulah privatisasi. Maka kalau mereka yang punya minuman air ini menghentikan, kita tidak bisa minum. Kita memang beli, tapi kalau mereka, enggak, aku enggak jual lagi, bar, enggak bisa minum. Ini yang disebut privatisasi sumber daya alam untuk semua orang. Tapi kita sudah banyak dikuasai hal seperti itu. Dan kita menikmati, maka jangan sedih kalau kita dikuasai oleh orang lain dengan mudah, orang lain menguasai kita. Mari kita mohon berkat Allah, semoga perjuangan kita penuh harapan di hari depan juga memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan iman saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin.